Sudah Allah kabarkan kepada kita bahwa di antara manusia yang sangat keras permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah siapa? Mereka orang-orang Yahudi yang pertama. Dan kedua adalah apa? Orang-orang musyrik. Mereka tidak segan-segan membunuh para nabi dan rasul yang diutus pada mereka. Ya, jangankan anak-anak, jangankan anak bayi, nabi pun yang diutus pada mereka, mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menambah ya kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina, kita harus mengetahui siapa sih orang Yahudi itu. Ya, siapa mereka orang-orang Zionis Israel yang seharusnya kita bantu saudara kita untuk melawan mereka yang saat ini mereka menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita mau teliti kembali, kita perhatikan kembali, begitu banyak ya ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keburukan orang-orang Yahudi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita melalui firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-82. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh kalian akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Al-Yahud, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu Bapak Ibu sekalian sudah meletakkan kebencian kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman sejak dahulu. Dan mereka merupakan orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Bahkan mereka menyatakan bahwa ketika mereka bisa membunuh orang-orang beriman, itu mereka mendapatkan pahala bagi mereka. Ya. Maka apa? Mereka sangat sadis kalau kemudian membantai saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Nggak peduli apakah dia adalah seorang wanita, seorang anak-anak, bahkan seorang bayi yang tidak berdosa. Ya. Karena memang apa? Sudah Allah gambarkan. Sudah Allah kabarkan kepada kita bahwa di antara manusia yang sangat keras permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah siapa? Mereka orang-orang Yahudi yang pertama. Dan kedua adalah apa? Orang-orang musyrik. Orang-orang yang musyrik. Ini gambaran atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa begitu buruknya ya perilaku orang-orang Yahudi. Selain itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa orang Yahudi ini adalah kaum atau umat yang sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga lancang kepada para nabi dan rasul. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-181. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu lahum dzuqu adzabal hariq." Sesungguhnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad sami Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Wa nahnu aghniya, dan kitalah orang yang kaya. Ini lancang sekali dia ya. Lancang sekali mengatakan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala fakir, dia yang paling kaya. Sombongnya sudah kelewat batas. Artinya memang jangankan kepada kaum muslimin, sesama manusia, kepada Allah saja mereka lancang. Jadi jangan aneh kalau seandainya kok mereka sangat sadis. Ya, kalau kita lihat video-videonya itu Masya Allah. Ya, renyuh hati kita ya. Bagaimana ada seorang muslim yang mendatangi mereka ya, tanpa alat apapun, tanpa senjata apapun, kemudian apa? Dipukuli dan diberondong dengan senjata mereka. Sadis, sangat tidak manusiawi. Ya, hanya kalau kita bicara tentang manusiawi, hak asasi manusia itu kayaknya nggak berlaku di Palestina. Nah, ini yang kita sayangkan. Maka apa? Perbuatan ini sebenarnya, perbuatan yang mereka lakukan sudah Allah gambarkan. Bahwa jangankan kepada manusia, jangankan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, kepada Allah saja mereka lancang.
Dengan apa? Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya apa? Allah itu fakir, ya. Kita yang kaya. Luar biasa. Ya. Kemudian apa? Sanaktubu ma qalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami tulis ucapan mereka ini sebagai bukti yang akan menjadi penyebab dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun kelak di akhirat. Wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Dan juga apa? Mereka tidak segan-segan membunuh para nabi dan rasul yang diutus pada mereka. Ya, jangankan anak-anak, jangankan anak bayi, nabi pun yang diutus pada mereka, mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya. Ini orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu sangat biadab. Ya, nabi dan rasul yang seharusnya mereka muliakan, mereka bersyukur ada seorang nabi. Bahkan para nabi itu paling banyak diutus dari kalangan mereka. Yang seharusnya apa? Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengistimewakan mereka dengan banyaknya para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Tapi justru apa? Mereka berani bahkan apa tidak segan-segan untuk membunuh para nabi dan rasul yang diutus pada mereka. Ya. Nah, maka apa? Hal ini menunjukkan atau memberi informasi kepada kita ternyata memang orang Yahudi itu seperti itu. Ya, sangat biadab. Ya. Nah, kemudian hal lainnya, sejarah mencatat bahwa orang Yahudi ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ya hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ternyata apa? Di kota Madinah, di kota Yathrib ketika itu, sudah ada 3 kabilah orang Yahudi. Nah, ternyata apa? Orang Yahudi itu sangat pintar, cerdas. Ya, makanya saat ini Amerika itu dikendalikan oleh orang Yahudi. Amerika saat ini apa? Ketika mendapat kabar bahwa kewalahan orang-orang Zionis Israel diserang oleh Hamas, itu apa? Mereka menurunkan bantuan dari mereka. Ya, karena apa? Otaknya Amerika itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, mereka diberikan kecerdasan. Ya. Nah, maka apa? Dengan kecerdasan mereka, dengan ilmu yang mereka miliki sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebenarnya mereka sudah tahu bahwa apa? Madinah ini menjadi negeri yang akan menjadi tempatnya Nabi yang terakhir. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengakui hal ini dan mengetahui. Bahkan apa? Mereka itu kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana mereka mengenal anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW tanda-tandanya, seluruh fisiknya, ya, sebagaimana kita mengenal anak-anak kita. Tapi karena apa? Karena kegengsian, kedengkian yang ada pada mereka, ditambah dengan kesombongan, itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dalam sejarah disebutkan bahwa di awal Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Al-Madinah, di sana sudah ada 3 kelompok orang Yahudi. Yang pertama, Bani Qainuqa. Yang kedua, Bani Nadir. Yang ketiga adalah Bani Quraidah. Ini 3 kelompok orang Yahudi yang terlebih dahulu menetap di kota Al-Madinah karena mereka pun menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Tapi apa? Ternyata sejak zaman Nabi Muhammad SAW mereka sudah terbiasa melanggar janji. Mereka sudah terbiasa berkhianat. Ya, buktinya apa? Contohnya adalah semuanya. Dari mulai Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, semuanya melanggar perjanjian. Ya, karena Nabi Muhammad SAW di awal masuk kota Al-Madinah, beliau membangun 3 pilar. Ya, untuk menguatkan kota Madinah ketika itu. Ya, yang pertama apa? Membangun masjid. Ya, Masjid Quba khususnya. Kemudian apa? Dibangun Masjid Nabawi. Yang ini menjadi basis, ya, basis seluruh urusan umat Islam. Yang kedua apa? Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Sehingga apa? Tidak ada lagi rasisme. Tidak ada lagi kebanggaan dengan kabilah tertentu. Tidak ada lagi kebanggaan dengan dengan tempat tertentu. Dan yang ketiga apa? Beliau buat perjanjian khususnya kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah agar bisa menjaga kestabilan yang ada di kota Madinah dan jangan sampai mengganggu kehormatan kaum muslimin. Tapi ternyata apa? Orang Yahudi itu, Bapak Ibu sekalian, sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW senang melanggar janji. Senang berkhianat, terbiasa berkhianat. Ya. Dan buktinya apa? Bani Qainuqa. Suatu ketika, ya, ada seorang muslimah yang berbelanja di pasarnya Bani Qainuqa. Karena memang orang Yahudi itu ahli dalam berbisnis. Ya, berdagang. Makanya perdagangan kok dikuasai oleh orang Yahudi karena memang mereka keahlian mereka di sana. Nah, suatu ketika pernah ada seorang muslimah
ya, berbelanja di pasarnya Bani Qainuqa, tapi apa? Orang Yahudi ya itu apa? Penasaran dengan fisiknya, ya, ingin membuka nikopnya. Tapi apa? Wanita muslim ini menolak. Sehingga apa? Orang Yahudi ini mengikat ujung pakaian muslimah tersebut di suatu tempat. Kemudian apa? Ketika muslimah ini berdiri dari duduknya, itu apa? Tersingkaplah sebagian aurat di belakangnya. Ya. Hal ini ya menjadikan muslimah ini teriak dan memanggil pertolongan, meminta pertolongan. Datanglah seorang muslim dari kalangan sahabat. Ya, ketika itu apa? Sahabat mengetahui bahwa seorang muslimah dilecehkan, dibuka sebagian auratnya, maka apa? Langsung kemudian dibunuh, ya, berkelahi, terjadilah perkelahian terhadap orang yang melakukan hal ini dari kalangan Yahudi dengan kaum muslimin, salah seorang kaum muslimin. Maka kemudian apa? Akhirnya kaum muslimin ini atau seorang laki-laki muslim ini bisa membunuh orang Yahudi. Hanya saja apa? Ketika itu seluruh orang-orang Yahudi yang ada di pasar tersebut langsung mengeroyok pemuda Islam ini dan akhirnya mati syahid. Ya. Nah maka apa? Muslimah ini pulang lapor kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak pikir panjang. Nabi Muhammad SAW langsung menyiapkan pasukan untuk apa? Mengepung Bani Qainuqa. Ya. Permintaannya cuma satu, keluarkan siapa tadi yang membunuh sahabat kami ini. Ya. Karena mereka sudah melanggar janji ini. Seharusnya apa? Hal tersebut sudah cukup bagi baginda Nabi Muhammad SAW untuk apa? Memerangi mereka dan mengusir mereka dari kota Al-Madinah. Akhirnya apa? Mereka juga tidak mau mengakui dan akhirnya apa? Dipaksa oleh Nabi Muhammad SAW dikepung. Akhirnya mereka kewalahan menghadapi Nabi Muhammad SAW dan akhirnya apa? Nah, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan sahabat ini apa? Akhirnya dibunuh oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama adalah apa? Yang pertama bahwa orang Yahudi itu sejak dahulu itu memang terbiasa ingkar janji, terbiasa berkhianat. Maka kalau seandainya ada perjanjian gencatan senjata antara pejuang Palestina dengan Yahudi, kok kemudian tiba-tiba Yahudi menyerang, itu sudah biasa, sudah menjadi karakter mereka. Ini buruknya orang-orang Yahudi yang harusnya kita bela saudara kita di Palestina untuk melawan mereka. Ya. Pelajaran yang kedua bahwa apa? Kita lihat baginda Rasul yang kita jadikan tuntunan pemandu hidup kita di dunia ini, suri tauladan bagi kita, itu sudah mencontohkan bagi kita. Satu saja muslimah yang dinistakan, ya, satu saja nyawa seorang muslim dihilangkan, maka apa? Cukup bagi kita untuk membela saudara-saudara kita kaum muslimin. Saat ini apa? Banyak sekali wanita yang dilecehkan. Ya, banyak sekali kemudian para laki-laki, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang kemudian apa? Dibunuh oleh orang Yahudi. Maka apa? Sebenarnya peristiwa ini ya berada di penghujung bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, merupakan apa? Ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW yang ada greget untuk bagaimana membela saudara-saudara kita yang dahulu Nabi Muhammad SAW menjadikan menjadikan satu saja muslimah yang dinistakan atau yang kemudian diganggu kehormatannya dan satu saja nyawa yang dihilangkan, itu menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW kemudian menyerang mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga Bani Nadir, ya, Bani Quraidah. Ya, kalau Bani Nadir itu apa? Dan Bani Quraidah itu juga sama. Bani Nadir itu merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya orang Yahudi ini sudah memiliki karakter ingkar janji dan berkhianat. Itu sejak dahulu. Kemudian juga apa? Orang-orang Yahudi ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak pernah kenal dengan belas kasih. Ya. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana perasaan ketika dia membantai seorang laki-laki yang memiliki seorang istri dan juga anak. Ya. Mereka tidak menghiraukan apakah yang menjadi korban dari bom yang mereka kemudian lancarkan, itu apa? Mengenai para bayi-bayi yang tidak berdosa. Ya. Maka apa? Kita seharusnya yang menjadi saudara mereka, bisa kita membayangkan bagaimana kalau seandainya yang berguguran syahid itu adalah saudara-saudara kita. Ya, wanita-wanita yang kemudian dilecehkan atau kemudian dibunuh itu adalah istri-istri kita atau orang tua kita atau anak-anak kita. Ini harus kita rasakan. Sedangkan orang-orang Yahudi itu tidak memiliki rasa belas kasih sama sekali kepada orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedikit tentang apa? Informasi bahwa orang Yahudi itu luar biasa. Ya, kalau kita kaji lagi Al-Qur'an begitu banyak, ya, begitu banyak
kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Kebiadaban atau ketidaksopanan atau buruknya akhlak orang-orang Yahudi. Jadi antaranya ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk berperang atau masuk ke satu negeri, justru mereka apa? Bukannya mensupport nabinya, justru apa mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi saja engkau sama Rabbmu, ya, berdua sana, pergi sana, ya. Pergilah berjuang sendiri dengan Rabbmu itu, biar kami di sini duduk untuk menunggu kemenanganmu. Ini lancang sekali. Ya, ini orang-orang Yahudi. Yang seharusnya apa? Kita harus benar-benar membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di kota Palestina.